Audio Jungle. Hari ini Partai Golkar mengadakan rapat pleno perdana. Ini merupakan tindak lanjut dan amanah dari Ketua Bersekutu bahwasanya hari ini kita adalah memberikan SK kepada pengurus DPD periode 2020-2025. Diharapkan setelah penerimaan SK ini kita membangun komitmen bersama secara internal, kita bangun soliditas, dan kita juga sudah tahu tugas pokok fungsi melakukan dari Partai Golkar seperti apa, dan juga hari ini kita juga bangun komitmen kita nanti semua kader akan bersama-sama menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk keseriusan dari seluruh pengurus Partai Golkar periode ini untuk bersama-sama, satu, menjaga nama baik partai, yang kedua bersedia meluangkan waktu secara penuh untuk kebesaran Partai Golkar, yang ketiga bersedia untuk taat dan patuh pada setiap kebijakan partai politik, mentaati peraturan ADART, dan termasuk juga menjaga nama baik partai. Dan surat pernyataan ini bukan hanya sekedar hitam di atas putih saja, tapi saya harapkan ini menjadi salah satu tanggung jawab bersama, karena sudah bersedia secara tulus ikhlas. Tadi kader semuanya juga sudah menyampaikan secara langsung dan dituangkan nanti siang di dalam tulisan, dan sekaligus kita melaksanakan konsolidasi dalam bentuk pendidikan politik, karena semua kader itu harus selalu diupgrade keilmuannya, harus di-refresh keilmuannya, yang sudah tahu menjadi lebih tahu, yang belum tahu menjadi tahu bagaimana sejarah Partai Golkar, bagaimana jati diri Partai Golkar, bagaimana ide dan gagasan perjuangan Partai Golkar, seperti itu. Dan ini juga sebagai bentuk sebuah, kalau mau disampaikan, pemanasan untuk menghadapi hajatan politik di Kabupaten Cilacap. Jadi saya ingin melakukan pembenahan internal dulu. Jadi kita ingat ya, namanya strategi perang. Kusense itu pernah menyampaikan bahwa kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan pertempuranmu, 1000 pertempuran 1000 kemenangan. Ini maksudnya adalah bagaimana setiap partai Golkar itu agar melakukan penguatan secara internal dulu. Politik itu kan pertempuran, tapi bukan pertempuran fisik, tapi pertempuran ide dan gagasan. Bagaimana meraih simpati dari masyarakat, seperti itu. Jadi kita mulai secara internal, kemudian nanti kita juga dalam pendidikan politik yang berjenjang ini akan nanti setelah kabupaten dilaksanakan di tingkat kecamatan, nanti bisa teknisnya tiap-tiap distrik digabung menjadi satu, yang itu melibatkan seluruh kader sampai ke tingkat desa. Dan secara normatif dan aturan, lalu nanti kita setelah selesai pendidikan politik, jadi teman-teman kader kan juga punya gambaran Golkar seperti apa, kemudian ide perjuangannya seperti apa, jati dirinya seperti apa, mengetahui dirinya sendiri seperti apa. Kemudian nanti kita juga laksanakan rakerda. Nah, dari rakerda itulah nanti, kan dalam rakerda itu ada rapat-rapat komisi, muncullah rekomendasi program. Salah satunya adalah mungkin nanti pelaksanaan muscam, kemudian kita juga melakukan refresh kader-kader yang ini yang selama ini kurang efektif, kita switch dengan yang lebih punya komitmen untuk partai. Dan juga sekali lagi saya mohon doa restunya bahwa ini sebagai bentuk pemanasan. Otomatis sebagai bagian tidak terpisahkan integral dari DPP, kemudian provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai desa, itu penekanannya jelas. Saya harap semua kader itu mentaati ADART partai dan bersedia meluangkan waktu. Jadi apalah artinya kita punya ide, kita punya gagasan, kita merasa punya keilmuan yang cukup, tapi kita tidak pernah punya waktu. Jadi yang dalam bahasa Jawanya itu ya pinter, ya kober. Kader partai itu harus. Malah kadang kalau di desa dibalik, kober disit pinternya bisa kalau silang seperti itu.
Jadi ini mutlak ya, jadi sudah menjadi pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Alhamdulillah Partai Golkar di 2 pilkada yang lalu itu bisa mengantarkan calon yang diusung menjadi pemenang. Ini juga sebuah budaya yang harus dipertahankan. Dan Partai Golkar siap bersaing ide dan gagasan dengan partai lain untuk jabatan di pemilu legislatif 2024. Nanti karena partai kita, Partai Golkar bisa menduduki kursi ketua DPRD. Kalau formasi dari susunan kepengurusan DPD Partai Golkar ini, formasinya berapa kepengurusan? Apakah sama dengan ADART yang dulu atau bagaimana? Terus pertanyaan kami yang kedua, bagaimana pendapatnya Mas Indi untuk Pilkada Cilacap ini akan dilaksanakan di 2022 apa di tahun 2024? Ya. Yang pertama terkait kepengurusan, tentu saja kita harus mengikuti juklak dan juknis terkait dengan susunan kepengurusan. Jadi hasil munas 2019 pengurusan partai dengan kabupaten kota itu jumlahnya itu antara 45 sampai 75. Nah, kita ambil posisi di 59. Ini untuk apa? Karena memang berdasarkan kebutuhan. Jadi aturan itu cukup fleksibel, artinya kalau memang ada bidang yang penting di suatu daerah itu bisa ditambahkan. Seperti di periode yang tahun ini berbeda dengan periode yang kemarin. Sekarang itu ada bidang pengabdian masyarakat dan kesehatan. Karena ini menjadi penting bagi kami karena memang salah satu cara untuk melayani masyarakat, berarti kita harus mengususkan ada satu bidang khusus yang menangani pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bidang yang nanti akan mengkoordinasikan beberapa bidang yang lain sesuai dengan sektor-sektor yang ada di masyarakat. Dan kenapa juga saya tambahkan di situ ada kesehatan? Ini sejalan dengan isu global bahwa isu kesehatan itu menjadi isu yang sangat krusial. Bahkan di masa pandemi Covid seperti ini, partai-partai pasti akan bersaing meraih simpati dari masyarakat dengan menggunakan isu kesehatan ini. Partai mana yang paling siap, partai mana yang paling di depan, partai mana yang paling responsif terhadap isu kesehatan. Dan terkait dengan pertanyaan kedua, masalah pilkada. Jadi kalau kita bicara pilkada itu kita bicara aturan perundang-undangan, undang-undang pemilu. Jadi undang-undang pemilu kita memang kalau bicara secara normatif yang masih berlaku sekarang ya pemilu 2024, pemilu serentak. Tapi memang ada beberapa opsi yang sedang digodok di Komisi 2 DPR RI bersama dengan KPU, Bawaslu dan seluruh stakeholder. Itu ada wacana untuk di pemilu 2022. Mau 2022, 2024, yang penting Partai Golkar akan selalu siap memanaskan mesin politiknya, kemudian menghadirkan kader terbaiknya untuk bisa menjadi pelayan masyarakat di perjalanan pemilu. Kembali itu tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sindi tadi dalam pidatonya, Golkar akan mensiarkan seluruh ide-ide dan gagasannya kepada rakyat. Nah, tentunya ini yang ditangkap oleh Mas Ekanto selaku Humas atau publikasinya Golkar ini gagasan dan ide yang disampaikan oleh Pak Ketua itu nanti akan seperti apa nih Mas Ekanto? Terima kasih bahwa ide-ide yang dilakukan oleh perlu kami sampaikan bahwa selain Ketua Golkar didampingi oleh Pak Sekjen Pak Triasmoro, saya sendiri dipercaya oleh Ketua Golkar untuk menjadi Wakil Ketua Bidang Infokom dan Penggalangan Massa. Ke depan bahwa Golkar berkaitan dengan pilkada tadi ya Mas ya, kami seperti yang disampaikan oleh Ketua, apapun nanti keputusan partai, tentunya nanti ada proses rakerda dan lain sebagainya, kita akan proses di situ, kita akan godok di situ dan kita akan putuskan di situ. Pemilu 2022 maupun pemilu 2024 Golkar tetap siap melakukan proses-proses tahapan pemilu yang ada. Saya prinsipnya open. Artinya ada mungkin teman-teman yang mengajukan saya ya sah-sah saja, itu menyampaikan ya Ketua Golkar salah satu paling terbaik, ya mungkin itu bisa bagian. Tapi yang jelas memang Partai Golkar kan punya mekanisme, dan mekanisme
Ini nanti akan melalui tahapan-tahapan yang akan ada analisa, kemudian evaluasinya itu juga selalu ada. Dan bersyukurlah kami menjadi bagian dari Partai Golkar, karena partai yang dalam setiap tahapan pemilu itu selalu melahirkan calon-calon pemimpin. Artinya keberanian Partai Golkar untuk menampilkan kader muda, kader yang kadang dianggap kurang berpengalaman, ini juga ada manfaatnya. Ternyata proses regenerasinya berjalan. Makanya setiap hajatan pemilu Partai Golkar bersyukur selalu banyak kader yang bisa bermunculan yang ditampilkan seperti itu. Siap. Saya pada prinsipnya saya seperti Mas Ekranto, Mas Moro, mungkin Bunda Teti dan juga seluruh kader yang lain itu hari ini pun nanti juga menandatangani partai kita. Salah satunya adalah setiap kader harus siap menerima penugasan partai. Jadi kalau memang ditugaskan dimanapun kami siap. Kami itu sebagai bagian dari partai yang besar ini, yang besar mewah ini harus selalu siap. Dan itu sebuah konsekuensi orang partai itu harus siap menerima instruksi, menerima rekomendasi, atau mungkin menerima surat tugas seperti itu. Target realistis kita, kami berharap sekarang dapil-dapil yang sudah ada itu yang sudah lebih dari 1 kursi, yaitu di dapil 4 Pacitan dan sekitarnya, dan dapil 2 Gandrung-Mangu dan sekitarnya, itu 2 dapil yang lebih dari 1 kursi itu tetap bisa bertahan atau mungkin bertambah menjadi 3. Jadi kalau dengan hitung-hitungan kami minimal per dapil bisa menambah 1 kursi lagi. Jadi kalau dihitung-hitung itu 12 kursi itu dengan mempertahankan yang sudah 2 tetap 2, yang 1 menjadi 2, ini minimal 12 kursi. Ya, terima kasih. Untuk Muscam di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa nantinya akan melaksanakan setelah sesuai dengan ART bahwa akan dilaksanakan 3 bulan setelah musda di Kabupaten Cilacap. Nantinya setiap kader-kader terbaik baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, kita akan mencari yang terbaik untuk pemenangan Golkar seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua. Golkar ini akan sampai ke pelosok desa, siap memenangkan pemilu 2024, bahkan nanti di pemilu di pilkada. Sampai saat ini belum ada kader partai Golkar yang bergerak. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ketua bahwa periode perusahaan yang tahun ini diketuai oleh Pak Sidi Syakir, bahwa nantinya semua pengurus DPD Partai Golkar dan jelas akan mendatangkan partai integritas surat pernyataan. Di situ harus siap melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah menjadi perintah partai. Kalau ada partai lain atau kader partai lain mendaftar menjadi pengurus di tingkat desa atau di tingkat kecamatan, welcome? Oh ya, itu otomatis diterima. Kita partai terbuka ya, terbuka siapa saja. Kami sungguh berbangga hati dan kemudian kami juga berbahagia, bersyukur Allah dengan seperti itu. Karena ini kan tadi saya sampaikan, politik itu adalah pertempuran ide dan gagasan. Jadi kalau memang ide dan gagasan Golkar itu menarik bagi kader partai lain, ya kita welcome. Tapi dalam kerangka tetap dalam hal yang kita kombinasikan, artinya apa? Ide dari partai Golkar dan ide dari partai lain supaya bisa terbangun sinergitas yang baik. Insya Allah kami dengan partai-partai itu selalu kita jalin komunikasi baik secara formal maupun informal, dan apalagi kalau dengan partai PAN, Demokrat, dan PKB. Sebenarnya kan Golkar, Demokrat, PAN, PKB itu bagian yang masih menjadi pengusung sampai tahun 2022, yaitu pasangan Pak Samsul. Nah ini memang jalan komunikasi ini kami bangun terus dengan tidak meninggalkan juga dan jadikan komunikasi dengan partai lain seperti PDI Perjuangan, kemudian Gerindra dan Nasdem dan juga PKS. Ini memang bentuk komitmen kami bahwa dengan siapapun kita akan komunikasi, dan kita berencana
nanti akan saya sampaikan kepada seluruh pengurus. Masih ide ketua, masih ide saya, tapi akan saya coba sampaikan di sini. Malah ini rekan-rekan wartawan tahu duluan ini. Maaf ya Mas Mas Mor. Jadi kami berencana ini setelah acara ini, kemudian teman-teman semua sudah menerima SK, sudah menjadi bagian dari pengurus DPD Golkar. Nanti kita akan rencana kepada partai-partai politik seperti itu, kepada partai politik untuk melaksanakan komunikasi politik formal. Kalau informalnya sudah jalan. Bahkan tidak hanya partai politik, juga termasuk kepada ormas-ormas keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah. Dalam orasi politik kemarin, Hanafi atau Ketua DPD PAN mendorong Cindy Sakir untuk menjadi wakil bupati atau mendampingi Ibu Teti. Tanggapannya Pak? Inilah saya sampaikan tadi, Partai Golkar itu bersyukur punya kader yang siap ditampilkan. Ini malah yang mengajukan partai lain. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami. Jadi ini mungkin menjadi salah satu masukan nantinya ketika terjadi rakerda yang akan melahirkan rekomendasi dan program-program penyampaian dari Ketua PAN ini menjadi salah satu pembahasan. Tapi juga kita akan melakukan selain pembahasan di atas meja, kemudian ada ide masukan dari partai lain, kita juga mungkin akan melakukan survei secara internal untuk kader-kader partai yang siapa ditampilkan di mana. Pak Ketua adalah satu sikap resmi pada hari ini. Mohon untuk bisa diceritakan secara proporsional sesuai dengan adanya, itu ya, supaya akan tetap menjaga kesinambungan Partai Golkar ke depan untuk bisa lebih baik sebagai bagian dari pelayan masyarakat ya. Betul. Partai politik sebagai bagian dari pelayan masyarakat. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman, kesediaan teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.